بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan kita atas nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini, di Masjid Al-Jariyah, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu ibadah yang agung, yaitu menuntut ilmu agama, bermajelis ilmu. Mudah-mudahan langkah-langkah kita menjadikan jalan kita yang mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tanda kebaikan dari Allah untuk kita sekalian. Allahumma amin. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang samudra faidah dari kalimat basmalah. Ya. Kita akan mempelajari beberapa faedah yang terkait dengan kalimat basmalah, yaitu sebuah kalimat yang sering kita baca, yang sering kita ucapkan. Apa kalimat tersebut? Yaitu kalimat basmalah. Kita terkadang membaca bismillah, ya, atau lebih lengkapnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka di sini insyaallah kita akan mengambil beberapa faedah dari kalimat tersebut, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan juga hidayahnya sehingga kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Amin. Maka langsung saja ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara kandungan faidah dari kalimat basmalah yang pertama yaitu adalah tentang makna bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa makna yang terkandung di dalamnya ketika kita membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan baca apa? Bismillah. Mau masuk masjid tadi juga baca bismillah. Ya. Maka apa maknanya? Ya. Kalau kita baca terjemahannya bismillah itu apa? Dengan menyebut nama Allah. Maksudnya apa? Kita mau makan minum dengan menyebut nama Allah. Mau masuk masjid, mau keluar rumah dengan menyebut nama Allah. Maksudnya apa? Kata para ulama, maknanya bismillah adalah, ya, ada kalimat yang terhapus di situ, ya, yaitu takdirnya adalah abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim tabarrukan bihi wasti'anatan bih. Maknanya adalah abtadi'u, saya memulai kegiatan saya ini, perbuatan saya ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tabarrukan bihi,
untuk mencari keberkahan dengannya. Ya, mencari keberkahan di sisi Allah. Wasti'anatan bihi, dan meminta pertolongan. Biar perbuatannya ditolong sama Allah, dimudahkan, diberikan petunjuknya, dijauhkan dari yang haram, diberikan yang berkah, yang halal, begitu. Ya. Jadi ketika kita membaca Bismillah, itu artinya abtadi'u bismillah tabarrukan bihi wasti'anatan bihi. Saya memulai dengan menyebut nama Allah sebagai bentuk mencari berkah di sisi Allah dan meminta pertolongannya. Jadi itu mana ketika kita membaca Bismillah. Selanjutnya faedah yang kedua, yaitu ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kalimat itu mengandung 3 nama Allah. Ya. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu mengandung berapa? 3 nama Allah. Yaitu yang pertama adalah Bismi Allah. Ya. Yang kedua Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi ada berapa? Ada 3 nama Allah di situ. Ya. Kemudian selanjutnya faedah yang ketiga, Allah memerintahkan kita untuk mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah memerintahkan kita untuk mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya. Apa dasarnya? Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 209. Ya, surat kedua ayat 209. Di akhir ayat tersebut Allah memerintahkan, Pak. Apa kata Allah? Fa'lamu annallaha 'azizun hakim. Ya. Kata Allah, fa'lamu, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu aziz, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Nah, di situ ada perintah fa'lamu. Perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmuilah, maka kenalilah bahwasanya Allah itu punya nama apa? Al-Aziz, punya nama Al-Hakim. Gitu. Bahwasanya Allah itu memiliki sifat Al-Izzah dan memiliki sifat hikmah. Ya. Maka setiap kali kita melihat ada fa'lamu annallaha bikulli syai'in alim, wa'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, wa'lamu annallaha bikulli syai'in basir. Ya. Maka terkadang ayat seperti ini lewat begitu saja. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha ini, ketahuilah Allah Maha itu. Padahal di situ itu ada perintah, ini loh, ingat ini nama Allah. Gitu. Ya. Ketahui ini nama Allah. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat seperti ini, ketika sedang mendengar imam misalnya, atau sedang ngaji baca Quran, itu jangan lewat begitu saja. Oh, berarti saya harus kenal sama Allah nih. Disuruh sama Allah, perintah dari Allah langsung, instruksi dari langit, Pak. Ya, kenalilah Allah, ilmuilah bahwasanya Allah itu namanya Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Basir, As-Sami, dan seterusnya. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak tahu, ya, bahkan tidak mau tahu. Nah, ini sangat bahaya, ya. Kenapa? Ya, karena kita nanti akan ditanya di kuburan. Ya. Kita semua akan ditanya di dalam fitnah kubur. Malaikat akan bertanya 3 perkara nanti di kubur. Yang pertama apa? Man rabbuka, siapa Rabbmu? Makanya di antara al-usul adalah 3 hal yang harus diketahui oleh seorang hamba. Yang pertama kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala adalah ma'rifatullah. Harus mengenal Allah. Termasuk mengenal namanya, sifat-sifatnya, hak Allah atas para hamba apa? Itu harus tahu. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, mengenal Nabi
wa ma'rifatud dinil islami bil adillah. Maka di sini ya Allah memerintahkan kita untuk mengenal dirinya, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Selanjutnya yang keempat, faedah yang keempat, ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling agung. Ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling agung. Ya, enggak ada lagi yang lebih agung daripada ilmu tentang Allah. Sampai para ulama itu memberikan kaidah syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Ya, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu itu tergantung dari kemuliaan yang dipelajarinya. Kemuliaan suatu ilmu itu, ya pentingnya harus kita mempelajarinya, keutamaannya itu tergantung yang dipelajarinya. Kalau yang dipelajarinya itu sesuatu yang buruk, Pak, ya, sesuatu yang haram, sesuatu yang jelek, maka keutamanya pun jelek. Ya. Bahkan bisa jadi haram, misalnya ilmu sihir, ya, ilmu tentang menipu, ilmu keduniawian yang sia-sia belaka, rendah, ya, nilainya itu rendah. Tapi ketika ilmu tersebut tentang sesuatu yang penting, bisa bermanfaat, ya, misalnya ilmu dunia yang bermanfaat, ya, ilmu ekonomi yang bermanfaat untuk kehidupan dunia seorang, misalnya ilmu berdagang, ilmu teknologi yang bermanfaat, ya, maka ilmu tersebut pun menjadi penting juga, ya. Bahkan bisa jadi ilmu itu menjadi lebih penting lagi kalau dibutuhkan oleh seorang hamba di akhirat, ya. Ilmu fikih, ya kan, ilmu hadis misalnya, dan bisa menjadi ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung ketika yang dipelajarinya adalah tentang Allah Rabbul Alamin. Karena keutamaan suatu ilmu itu tergantung dari yang dipelajarinya. Kalau yang dipelajarinya tentang Allah, apakah ada yang lebih agung dari Allah? Enggak ada, ya. Maka mempelajarinya ilmu ini tentang Allah adalah ilmu yang paling agung. Makanya semua kalau terkait dengan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi besar, menjadi agung. Ya, ilmu tafsir, mempelajari kalam Allah, firman Allah, maka menjadi kedudukannya tinggi, ya. Semua yang terkait misalnya, ya, firman Allah menjadi, ya, kitabullah menjadi yang terbaik, ya. Misalnya masjid rumah Allah menjadi tempat yang terbaik, begitu. Maka segala apa yang terkait dengan Allah, ya, contohnya misalnya sahabat Ubay bin Ka'ab pernah ditanya oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abul Munzir, ayat fi kitabillah, wahai Abu Munzir, ayat apa sih dalam kitab Allah yang sudah kamu hafal, ya, agama yang paling agung itu ayat apa? Ya. Ayat apa yang paling agung? Sahabat Abu Munzir atau Ubay bin Ka'ab ini adalah seorang penghafal Al-Quran yang direkom oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngambil Al-Quran, ambillah dari Ubay bin Mas'ud, ya. Maka Ubay salah satu ulama Al-Quran. Ditanya ayat apa yang paling agung, maka sahabat Ubay menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah lebih mengetahuinya. Diulangi lagi pertanyaan, ayat apa? Ya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tahan sampai 3 kali, Pak. Maka sahabat Ubay pun paham, oh Rasulullah SAW ingin saya menjawabnya. Maka Ubay pun menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat kursi. Itu ayat yang paling agung, kata Ubay. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, liyahnikal ilma ya Abul Munzir, semoga ilmu menancap, ya, pada dirimu wahai Abul Munzir. Maka Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kenapa ayat kursi menjadi ayat yang paling agung? Karena kalau kita lihat maknanya, semuanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dimulai dengan apa? Allahu la ilaha illallah, ya. Sampai akhirnya pun ditutup dengan nama apa? Al-Azim, yang Maha Agung. Ya. Makanya menjadi ayat yang paling agung. Nah, di sini, ya, faedah yang keempat tadi adalah ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling agung. Dan kita harus pelajari karena kita
nanti akan ditanya di kuburan kelak. Selanjutnya yang kelima, faedah yang kelima, yaitu hendaknya kita berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah. Berdoa dengan menyebut nama-nama Allah atau bertawasul dengan Asmaul Husna. Dalilnya apa? Di dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-180, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang maha indah. Fad'uuhu biha, maka mintalah, berdoa ya, kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Berarti memang kita disuruh tahu asmaul husna dan disuruh berdoa dengan asmaul husna. Makanya asmaul husna itu bukan hanya dihafal, ya, apalagi sekedar dinyanyikan tapi nggak paham maknanya. Asmaul husna itu untuk kita pahami, kita kenali apa kandungannya, apa konsekuensinya, kita laksanakan. Ya, kita amalkan, diantaranya adalah dengan berdoa. Makanya salah satu ada berdoa, Bapak Ibu sekalian, itu bukan langsung, ya Allah saya minta ini kan, ya, berikan saya ini, berikan saya itu, jangan. Tapi panggil dulu nama-nama Allah. Ya, salah satu adabnya, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hakim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Tawwab, dan seterusnya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau suatu hari pernah mendengar ada seorang lelaki berdoa, Pak. Ketika dia mau minta itu, ya, sebelum masuk ke doanya, dia mengucapkan kalimat-kalimat berikut ini. Yaitu lelaki tersebut membaca, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Baru setelah itu minta, ya Allah saya minta ini. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar laki-laki itu membaca kalimat-kalimat ini ketika berdoa, kata Nabi alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, "laqad sa'ala Allah bismihil 'azam," sungguh orang ini sudah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Alladzi tidak bihi ajab, yang mana Allah itu kalau kita berdoa dengannya pasti Allah akan mengijabahnya. Wa idza su'ila bihi 'ata, apabila Allah diminta dengan nama-nama ini Allah pasti memberi. Ya. Maka ketika mau berdoa jangan lupa bertawasul dengan memanggil nama Allah. Ya. Ya, karena tadi, ya, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya, saya minta ini, saya minta itu, begitu. Ya. Berikan saya rezeki yang halal, berikan saya kelapangan dalam pekerjaan saya, berikan saya kemudahan dalam beribadah, lapangkan kuburan saya nanti ya Allah, dan seterusnya banyak permintaan kita. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan lupa dan nggak boleh memanggil nama selain Allah ketika berdoa. Ya, memanggil nama siapa, ya, mbah siapa, atau ya batu apa, jin apa, nggak boleh. Tidak boleh menyeru nama selain Allah ketika berdoa. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid ini adalah kepunyaan Allah. Maka jangan kamu berdoa bersama Allah dengan siapapun, tidak boleh. Hanya minta ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya. Selanjutnya yang keenam, faedah yang keenam adalah kaidah-kaidah dalam menetapkan nama Allah. Ya, hendaknya kita mengikuti kaidah-kaidah ini dalam menetapkan nama Allah. Artinya ketika kita mau menetapkan nama bagi Allah itu nggak boleh sembarangan, nggak bisa seenak, ya, hawa nafsu kita nggak bisa. Maka ada kaidah-kaidah dalam menetapkan
asmaullah. Ya. Di antara kaidahnya yang pertama, kaidah yang pertama adalah nama-nama Allah itu tauqifiyah. Ya, nama-nama Allah itu apa? Tauqifiyah. Apa maknanya tauqifiyah? Maknanya adalah berhenti di mana Al-Quran dan Sunnah berhenti. Ya. Jadi menetapkan sesuai yang ditetapkan di dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Itu. Ya. Kalau nggak ada di Al-Quran, kalau nggak ada di dalam hadis yang sahih, maka nggak boleh kita menetapkan nama Allah adalah ini. Ya. Maka ini adalah kaidah yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-33, Allah Subhanahu Wa Taala di ayat-ayat tersebut melarang kita wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah mengharamkan untuk kalian mengucapkan tentang Allah, atas Allah, apa yang kalian tidak mengetahui, yang kalian tidak ada ilmunya, tidak ada dasarnya. Ya. Karena tentang Allah itu nggak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Allah turunkan di dalam kitabnya, atau Allah wahyukan kepada nabinya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini ya kaidah yang pertama. Nama Allah itu tauqifiyah. Berhenti di mana Al-Quran dan Sunnah berhenti. Nggak bisa kita misalnya menamakan ya nama-nama karangan kita sendiri. Ya, misalnya bapak, misalnya anak, ya, atau sang apa misalnya, gitu ya. Nah, kalau tidak menurunkan dalil atasnya. Selanjutnya kaidah yang kedua. Yang kedua adalah nama Allah tidak memiliki batasan jumlah. Nama Allah itu tidak memiliki batasan jumlah. Ya. Jadi yang tahu berapa jumlah nama Allah ya Allah sendiri. Ya, tidak ada yang mengetahuinya. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis ya di dalam riwayat Muslim dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah wa man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Nah, ya. Bukankah di sini jelas Ustaz angkanya 99? Maka Bapak Ibu sekalian, hadis tersebut itu tidak menunjukkan pembatasan. Ya, bukan menunjukkan nama Allah itu cuma 99, enggak. Ya. Jadi tidak menunjukkan apa? Pembatasan. Seperti kita mengatakan misalnya, ya, uang saya di saku ini ada 5.000 misalnya. Ya. Apakah berarti hartanya itu cuma 5.000 saja? Nah, belum tentu. Jadi di dompet ya ada 1.000 misalnya, di rumah ada 1.000 lagi misalnya, di tabungannya ada sekian misalnya. Ya, maka menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ya bukan hanya itu pembatasan. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis tersebut, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ittafaqal ulama'u ala anna hadzal hadits laisa fi hasrun li asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Para ulama sepakat. Ini kata Imam Nawawi ya rahimahullahu taala, para ulama sepakat ya bahwasanya hadis tersebut itu bukanlah pembatasan jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sepakat para ulama ya. Jadi bukan pembatasan. Falaisa ma'nahu annahu laisa lahu asmaun ghairu hadits wa tis'ina. Maka bukanlah makna hadis tersebut bahwasanya Allah enggak punya nama lainnya selain 99 itu. Wa inna maqsudul hadis, akan tetapi maksud substansi dari hadis tersebut adalah anna hadits wa tis'ina, bahwasanya 99 nama tersebut man ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Menghitung itu bukan cuma menghafalnya, menyanyikannya, enggak.
tapi memahami maknanya, mengamalkannya, mengetahui konsekuensinya, ya. Fal-muradul ikhbaru an dukhulil jannati bi ihsaiha. Maka yang dimaksud dari hadis tersebut adalah pengabaran bahwasanya orang yang menghitungnya, ya, menghafalnya, memahami maknanya, mengamalkannya dalam kehidupannya, dia akan masuk surga. Itu maksudnya. Lan ikhbar bi hasil asma, bukan maksudnya adalah membatasi cuma 99. Ya. Jadi ini sepakat para ulama. Jangan sampai keliru, ya. Nah, terus apa dalilnya Ustaz bahwasanya nama Allah itu tidak terbatas? Ya. Kata para ulama, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak, ya. Lebih dari 99, hanya Allah yang tahu. Yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam Sahihnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang doa pelipur lara, ya. Tentang doa apa? Doa pelipur lara, ya. Artinya orang kalau sedang sedih baca doa ini langsung gembira, kesedihannya diganti dengan kegembiraan, ya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Maqala 'abdun qattu," tidaklah seorang hamba pun mengucapkan doa ini, "Idza asabahu hammun aw husnun," ketika dia ditimpa kegundahan ataupun kesedihan, "illa adhaballahu hammahu," melainkan Allah akan hilangkan kesedihannya, "wa abdalahu makana huzni farha," dan Allah gantikan kesedihannya dengan kegembiraan, ya. Doa pelipur lara. Yaitu apa doanya, Pak? Ya. Silakan dihafal, ya. Yaitu kata Nabi alaihi salatu wassalam, doanya adalah Allahumma inni 'abduk, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, wa ibnu 'abdik, anak hamba lelakimu, wa ibnu amatik, anak hamba wanitamu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu, madin fiyya hukummu kepadaku telah berlalu, adlun fiyya qada'u, keputusan-keputusan ketetapanmu adalah keadilan untukku, as'aluka bi kulli ismin walad, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama-nama milikmu, sampai tadi nafsak, nama-nama yang kau beri dirimu dengan nama tersebut, au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang kau turunkan di dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang kau ajarkan kepada salah seorang rasul di antara para makhlukmu, au istasarta fi ilmil ghaibi, ini syahidnya, atau nama-nama yang kau simpan di ilmu gaib di sisimu. Ya. Berarti ada nama-nama yang memang Allah simpan di ilmu gaib, ya. Ya, nggak ada yang tahu di kitab nggak ada, ya. Para rasul pun nggak diajari, para nabi nggak diajari, disimpan sama Allah. Yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Berarti jumlahnya berapa? Nggak tahu, ada yang tahu, kecuali Allah saja. Ya. Antaj'al al-Qur'an rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku, wa nura basari, cahaya pandanganku, wa jalaa husni, dan penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan pengusir kegundahanku. Ya. Maka dibaca doa ini ketika sedang sedih, sedang bingung, sedang gundah, maka kegundahan itu akan hilang, ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kaidah yang pertama, kaidah yang kedua adalah nama-nama Allah itu ada banyak, ya. Bukan hanya 99, ya. Lebih dari itu. Berapa? Allah lebih mengetahuinya. Selanjutnya, kaidah yang ketiga, nama-nama Allah seluruhnya baik dan menunjukkan kesempurnaan, ya. Nama-nama Allah itu semuanya adalah husna, baik semuanya, tidak ada kekurangannya, dan menunjukkan kesempurnaan, ya. Misalnya Allah itu Al-Alim, yang Maha mengetahui, maka menunjukkan bahwasanya Allah itu, ya, memiliki al-ilmu,
ilmu yang sempurna. Allah tahu semua dari awal sampai akhir, ya. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang mau kita perbuat, yang besok, yang lalu, semua sudah Allah ketahui. Ya. Allah memiliki ilmu yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kaidah yang keempat, Asmaul Husna menunjukkan nama dan sifat. Ya. Asmaul Husna, ya, nama-nama itu menunjukkan nama dan juga sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya tadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ar-Rahman menunjukkan nama Allah adalah Ar-Rahman, dan juga menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Ar-Rahman, sifat kasih sayang. Ar-Rahim juga demikian, nama Allah adalah Ar-Rahim dan juga memiliki sifat Ar-Rahman juga. Ya. Nah ini, dan semua nama begitu. Al-Aziz berarti memiliki sifat Al-Izzah, ya. Al-Alim memiliki sifat Al-Ilm, dan seterusnya. Yang kelima, kaidah yang kelima, hendaknya kita menjauhi penyimpangan dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Hendaknya kita menjauhi bentuk-bentuk penyimpangan, ya, atau istilahnya adalah al-ilhad. Apa? Al-ilhad, ya, penyimpangan dalam masalah asma wa sifat itu disebutnya al-ilhad. Yaitu sebagaimana yang Allah sebutkan tadi di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang yulhiduna, mulhid, yang menyimpang fi asma'i, dalam masalah asma wa sifat, ya, dalam nama-namanya. Sayyidzuna ma kanu ya'malun, mereka nanti akan dibalas dengan apa-apa yang telah mereka perbuat. Maka ini kita harus menjauhi penyimpangan-penyimpangan dalam masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Di antara penyimpangan dalam masalah asma wa sifat adalah yang pertama, misalnya menamai Allah dengan selain nama-nama yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, menamai Allah dengan nama-nama yang nggak ada di Al-Quran, nggak ada di Sunnah, ya, pakai nama apa? Yang ngarang-ngarang sendiri, ya. Akhirnya berdoa pun pakai ngarang sendiri, jadi wahai Bapak, wahai apa, gitu, wahai sutradara, ya. Maka ini nggak boleh, ya. Karena kita menyeru Allah harus dengan Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, gitu. Karena nggak boleh kita menetapkan nama bagi Allah, ya, bukan yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Yang kedua, mengingkari nama-nama yang ada di Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Mengingkari nama-nama yang jelas-jelas ada di Al-Quran, ada di hadis, dia malah ya, menolaknya. Nah, ini juga termasuk penyimpangan, ya. Selanjutnya yang ketiga, mengingkari sifat yang dikandung oleh nama-nama Allah, ya. Mengingkari sifat yang dikandung oleh nama-nama Allah. Misalnya tadi Allah Ar-Rahman memiliki sifat rahmah, enggak, Allah nggak punya sifat rahmah. Misalnya Allah As-Sami' Al-Basir, maha mendengar, maha penglihatan, ya. Allah memiliki sifat As-Sama', ya, pendengaran, juga memiliki sifat Al-Basar, melihat, penglihatan, ya. Maka ini harus kita tetapkan. Nah, barang siapa yang mengingkarinya, nama Allah ada namanya tapi nggak ada ininya sifatnya, aneh, ya. Allah mendengar tapi nggak punya pendengaran, Allah melihat tapi nggak, ini kekeliruan, ya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah menyerupakan sifat yang dikandung oleh nama-nama Allah dengan sifat makhluk. Nggak boleh juga, ya, tasbih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat
makhluknya. Kemudian yang kelima, di antara penyimpangan adalah menjadikan nama Allah untuk makhluk. Yang nama Allah Ar-Rahman misalnya dijadikan untuk makhluk. Ya, apalagi untuk sesembahan selain Allah, ini nggak boleh. Ya. Seperti orang-orang musyrik dahulu memberi nama Al-Uzza, jadi Al-Aziz, ya, Allah, Al-Ilah, ya, Wal Manat dari kata Al-Mannan. Ya, maka tidak boleh. Seperti Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi, nggak boleh. Ya. Oleh karena itu ketika kita mau ngasih nama anak yang ada nama Allahnya, itu harus didahului dengan apa? Abd, ya. Ar-Rahman jadi Abdul Rahman, ya, Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Ghani, Abdul Hamid, Abdul Ghafur, Abdul Qudus, Abdul Salam, Abdul Muhaimin dan seterusnya. Ya, itu dengan kata abd baru boleh. Kemudian selanjutnya, yaitu di antara penyimpangan-penyimpangan yang harus dihindari. Faedah selanjutnya, faedah yang ketujuh. Faedah yang ketujuh, nama Allah adalah asal inti dari seluruh nama Allah lainnya. Nama Allah, ya, itu adalah inti asal dari semua nama-nama Asmaul Husna lainnya. Makanya tadi di dalam surat Al-A'raf ayat 180 kata Allah, walillah, ya, dan milik Allah lah Asmaul Husna. Jadi semua Asmaul Husna ini kembali kepada Allah. Intinya adalah Allah. Ya. Faedah yang ke-8, nama Allah ini selalu disertai dengan alif lam dan tidak hilang meskipun dalam seruan, dalam doa. Ya, nama Allah itu dia memiliki kelebihan spesial. Di antara kelebihannya adalah, ya, perbedaannya dengan nama-nama Allah yang lain, nama Allah ini selalu alif lamnya akan ada meskipun ketika sedang berdoa. Karena nama-nama yang lain itu kalau dipanggil dengan nama, ya, dengan seruan, misalnya Ar-Rahman, ketika diseru maka menjadi Ya Rahman, alif lamnya itu hilang. Ya Rahim, Ya Aziz, jadi enggak Ya Aziz, Ya Ar-Rahman, enggak, alif lamnya itu hilang. Ya, beda dengan Allah, tetap Ya Allah. Ya, jadi ini salah satu spesialnya nama Allah dibanding dengan Asmaul Husna lainnya. Selanjutnya yang ke-9, faedah yang ke-9, nama Allah ini masuk ke dalam segala bentuk zikir yang utama dari Rasulullah SAW. Nama Allah itu masuk ke dalam semua zikir-zikir yang utama. Ya, misalnya tasbih, itu apa? Subhan Allah masuk di situ, Pak. Takbir, Allahu Akbar, ya. Apalagi coba istighfar, astagfirullah, Allah, ya. Cara istirja apa, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Allah lagi, ya. La haula wala quwata illa billah, ya. Apalagi bismillah, jelas, ya. Maka semua zikir-zikir yang utama itu, Pak, pasti ada lafaz Allah masuk di situ. Selanjutnya yang ke-10, faedah ke-10, nama Allah dengan nama yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, nama Allah adalah nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, yaitu lebih dari 2000 kali. Lebih dari 2000. Jadi kalau dilihat di aplikasi komputer gitu ya, nama Allah itu 2000 lebih, Pak, ya, di dalam Al-Quran. Selanjutnya yang ke-11, nama Allah itu mengandung sifat uluhiyah. Nama Allah mengandung sifat uluhiyah, yaitu yang berhak diibadahi. Ya, uluhiyah artinya yang berhak disembah, yang berhak diibadahi. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabari, kata Ibnu Abbas, Allahu dzul uluhiyah wal ma'budiyah ala khalqihi ajma'in. Allah adalah pemilik hak
untuk disembah, satu-satunya yang berhak diibadahi atas seluruh makhluknya semuanya. Ya. Jadi Allah adalah Dzul-Uluhiyah yang memiliki hak untuk disembah. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika seseorang dia mengenal nama Allah, ya, harusnya dia tahu, oh berarti yang harus saya sembah ini ya cuma Allah itu saja. Ya. Berarti nggak boleh saya memanggil mbah apa, jin apa, gitu ya. Nggak boleh menyembelih untuk selain Allah, nggak boleh. Karena Allah Dzul-Uluhiyah satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya yang berhak diibadahi. Nggak boleh misalnya pergi ke dukun, ya, sihir, ya, penglaris dan lain sebagainya, nggak boleh. Ya. Menyembah bintang, matahari, gunung, ya, laut, ya, penunggu gunung, penunggu laut, penunggu pohon, penunggu semua, ya, tidak berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu kalau kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya faedah yang ke-12, nama Allah ketika dipergunakan untuk berdoa bisa berubah menjadi Allahumma. Nama Allah kalau dipakai untuk berdoa itu menjadi apa? Allahumma. Maknanya sama dengan ya Allah gitu. Ya. Ya, Allahumma ighfirli itu sama dengan ya Allah ighfirli. Ya. Ya Allah ampunilah aku, sama Allah ighfirli. Ya. Dengan ya Allah ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Jadi Allahumma itu maknanya apa? Ya Allah. Ya. Yang ke-13, mengamalkan nama Allah ini diantaranya dengan mentauhidkan Allah dalam ibadah. Mengamalkan nama Allah ini, ya, diantaranya adalah dengan mentauhidkan Allah dalam beribadah, mengesahkan Allah, enggak beribadah kepada selainnya. Ya. Banyak-banyak berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, memanggil nama Allah, dan seluruh amal soleh lainnya. Itu adalah cara kita mengamalkan nama Allah tersebut. Karena Allah maknanya adalah Dzul-Uluhiyah wal Ma'budiyah, yang berhak disembah, yang berhak diibadahi. Selanjutnya yang ke-14, faedah yang ke-14, yaitu nama Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman disebutkan dalam Al-Quran sekitar 55 kali, ya, sebanyak 55 kali. Jadi kalau Bapak lihat aplikasi Ar-Rahman itu keluar berapa? 55 kali dalam Al-Quran. Faedah yang ke-15, adapun nama Ar-Rahim disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 115 kali. Yang berapa? 115 kali. Kemudian yang ke-16, kedua nama ini merupakan nama yang agung, nama yang mulia, ya. Sampai Allah menggandeng membuka Al-Quran dengan kedua nama ini selain nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-Quran dibuka dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di setiap surat ada. Bahkan di surat pertama, ya kan? Surat apa? Surat Al-Fatihah. Ya. Dibuka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dari sekian nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, menunjukkan kemuliaan kedua nama tersebut. Selanjutnya faedah ke-17, nama Ar-Rahman memiliki sebuah surat khusus, ya, yang namanya apa? Surat Ar-Rahman. Ya. Surat ke-berapa, Pak? Surat ke-55. Ya. Loh, Ustaz, kok bisa tadi Ar-Rahman diulangi berapa? Sebanyak 55 kali. Dan ini Pak surat ke-55, Ustaz. Ya, saya nggak tahu Pak dari sananya demikian. Ini bukan dicocok-cocokkan yang begitu, ya. Selanjutnya yang ke-18,
Nama Ar-Rahman lebih luas dari Ar-Rahim. Nama Ar-Rahman itu lebih luas daripada Ar-Rahim. Maksudnya apa? Di antara para ulama, Bapak Ibu sekalian, ada yang berpendapat bahwasannya nama Ar-Rahman itu cakupannya lebih luas daripada nama Ar-Rahim. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya nama Ar-Rahim itu adalah khusus untuk orang beriman. Jadi kasih sayang Allah, tapi khusus bagi siapa? Orang yang beriman. Adapun nama Ar-Rahman itu lebih luas. Kasih sayang Allah masih ya kepada orang mukmin dapat, kepada yang orang-orang kafir pun dapat. Ya. Bahkan hewan-hewan itu masih bagian kasih sayang Allah. Ya. Adapun Ar-Rahim itu lebih khusus begitu. Ya, lebih khusus. Belum kok bisa Ustaz? Ya. Para ulama menjelaskan kenapa kalau nama Ar-Rahim ini lebih khusus Pak dibanding nama Ar-Rahman? Karena nama Ar-Rahim ini sering digandeng dengan nama lainnya yang khusus bagi orang beriman. Ya. Ini alasan pertama Pak ya. Ya, silakan ditulis ya. Nama Ar-Rahim itu lebih khusus daripada Ar-Rahman. Kenapa? Satu, karena nama Ar-Rahim ini sering digandeng dengan nama Allah lainnya yang khusus untuk orang beriman juga. Ya, contohnya bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ayat 106, di mana nama Ar-Rahim ini digandeng Pak, dengan nama Allah lain yang khusus buat orang beriman. Ya. Dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim." Dan beristighfarlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu kana ghafurur rahim. Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ghafur sama Rahim. Ya. Nah, pengampun ini untuk siapa Pak? Untuk orang yang beriman, yang mau tobat kepada Allah, ya kan? Ya. Maka Rahim ini digandeng, berarti ini khusus untuk orang yang beriman. Contoh lainnya misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-37, surah kedua ayat ke-37. Di situ digandeng juga Pak, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu huwat tawwabur rahim." Sesungguhnya Dia Allah ya Tawwab, Maha penerima taubat, Maha pemberi taubat kepada hamba. Ya. Siapa yang bertobat Pak? Ya, orang yang beriman. Tawwab diganti dengan Rahim. Ya. Makanya kata Allah, nama Rahim ini lebih khusus ini. Ya. Bahkan ya, dalil yang kedua bahwasanya nama Allah itu adalah nama Ar-Rahim itu lebih khusus daripada Rahman, yaitu adalah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 43. Ya. Di dalam ini dalil kedua yang lebih jelas, ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-43, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan Allah itu bil mu'minin, terhadap orang-orang beriman, rahima, Maha Penyayang. Ya. Berarti khusus untuk siapa? Orang-orang beriman. Ya. Selanjutnya yang ke-19, faedah ke-19 adalah luasnya kasih sayang Allah. Luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika disebut Ar-Rahman Ar-Rahim, itu menunjukkan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalil yang menggambarkan luasnya kasih sayang Allah disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW pernah bersabda, "Ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in." Allah membagi rahmatnya menjadi 100 bagian. Jadi dari seluruh kasih sayang Allah itu dibagi 100 bagian, Pak. Ya. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Maka Allah pun menyimpan 99 bagian.
disimpan Pak sama Allah. 99. Sisanya berapa Pak? 1. Ya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Allah turunkan yang satu ini ke atas bumi. Ya. Jadi bumi diturunkan satu bagian ini. Ya. Fa min dalikal juz'iyyah rahmatul khalqu. Dari satu bagian inilah yang Allah turunkan semua makhluk saling menyayangi. Hatta tarfa al-farasu hafiraha an waladiha khasyatan tusibahu, sampai-sampai induknya kuda itu mengangkat kakinya karena sayang sama anaknya, takut menginjak anaknya. Ya. Jadi dari satu bagian ini Pak, semua hewan-hewan Pak. Hewan kan banyak. Ya. Dari zaman dulu Pak, mungkin dinosaurus begitu ya. Sampai nanti ya, semuanya itu Pak saling menyayangi. Enggak ada induk singa itu Pak, kemudian anaknya berocor aja, makan anak-anak, gitu enggak ada Pak. Ya kan? Begitu anaknya lahir langsung disayang, dijilati, ya kan Pak? Ya. Karena binatang buas, tapi sayang sama anaknya. Dari mana? Satu bagian dari Pak. Ya. Nah terus 99-nya kemana Ustaz? Nah 99 ini disimpan untuk orang-orang beriman nanti pada hari kiamat. Nah, ya. Kalau yang satu bagian saja Pak, itu nggak habis-habis, ya. Kayak begini kita sayang sama orang tua kita, sama anak istri kita, ya tak? Sama muslim saling menyayangi. Bagaimana dengan 99 itu? Kayak apa sayangnya? Itu yang kita harapkan. Makanya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya harapkan sayangnya Allah itu. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim itu hadirkan Allah itu sayang, ya. Kasih sayangnya luas, mudah-mudahan saya kecepatan nanti di akhirat. Ya. Ar-Rahman, ya. Hadirkan ini Pak ilmunya. Ya. Di dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, ya. Ketika ada suatu kampung diserang, maka seorang ibu kehilangan bayinya. Bayi yang masih menyusui Pak, ya istilahnya ASI eksklusif, belum makan apa-apa, hilang bayi tersebut. Ya. Bayangkan bayi, ya nggak bisa apa-apa, hilang Pak. Maka bagaimana khawatirnya sang ibu ini Pak? Langsung dicari kemana-mana, dia lari ke sana kemari, kemudian akhirnya menemukan bayi langsung dipeluk, ya, dipeluk. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian? Mungkinkah ibu ini melemparkan bayinya ke dalam api? Ya, mungkin kan? Maka para sahabat sepakat, nggak mungkin ya Rasulullah. Selama dia mampu mempertahankannya, nggak mungkin dilepas. Ya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahu arhamu bi ibadihi min tilkal ummi bi waladiha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya yang soleh, yang taat, yang nurut daripada ibu tersebut kepada anaknya. Ya. Allah itu nggak akan, ya, melempar hambanya itu ke dalam neraka gitu. Hambanya mentauhidkan Allah, ya, menjaga sholatnya, disayang sama Allah, lebih sayang daripada ibu tersebut. Kayak gimana itu sayangnya? Ya, makanya kita harus soleh, harus taat, harus nurut, harus ngaji, ya. Nah, itu yang kita harapkan nanti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, agar kita tidak, ya ilmu seperti ini dihadirkan Pak. Ketika sholat, ketika kapan saja, ketika berdoa ya Rahman, ya, ketika kita pengen mengharapkan rahmatnya, panggil itu nama Pak, hadirkan ilmu ini. Kalau kita belajar itu bukan keluar baca hadis, masuk hadis, keluar sudah lupa lagi. Enggak. Kita dengarkan hadis itu untuk diingat-ingat lagi, ya. Ilmunya, maknanya kita ingat ketika kita beramal, ketika kita di dalam kehidupan nyata. Itu. Ya. Itu tujuannya kita belajar itu. Bukan ya belajar duduk ngantuk udah selesai alhamdulillah. Ya apa itu juga baik sih, ya. Ada kebaikan insya Allah, tapi ya ilmu itu untuk kita amalkan. Ya, selalu diingat, ya, ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman Ar-Rahim.
Selanjutnya faedah yang berapa? 20 ya. Faedah yang ke-20 adalah rahmat Allah mendahului murkanya. Lihat bagaimana kurang baiknya Allah ya. Rahmat Allah itu mendahului murkanya. Saking sayangnya kepada para hambanya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa." Sesungguhnya Allah telah menulis kitab sebelum Allah menciptakan seluruh makhluknya. Di antaranya tertulis, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Jadi ya, semurka apapun Allah ya, ketika kita ini mentauhidkan Allah, benar-benar beriman kepadanya, menjauhi kesyirikan, kekufuran, itu rahmatnya itu bisa gitu ya. Nah, di sini pentingnya kita benar-benar mengetahui hak Allah, yaitu satu-satunya yang berhak diibadahi, mentauhidkan Allah, jangan sampai syirik ya, jangan sampai kufur, murtad, jangan sampai. Kalau itu kalau sudah murka, tidak ada obatnya itu. Tapi kalau masih dosa-dosa besar, itu masih bisa. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, dia benar-benar, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya." Wahai anak Adam, seandainya kamu datang nanti pada hari kiamat membawa 10 bumi dosa. Ya. Jadi bukannya bergunung-gunung Pak, 10 bumi ini Pak. Seluruh benua, seluruh apa, plus atmosfernya semua Pak. Dosa semua, lautan apa dosa semua. Tapi la tusyriku bi syai'an. Tapi kamu tidak menyebutkan aku dengan satu apapun. Enggak pernah berdoa kepada selain Allah, enggak pernah datang ke patung-patung, ke ya gunung-gunung, ke bintang-bintang sujud kepada mereka, enggak pernah menyembelih, enggak pernah. Ya, enggak pernah percaya ramalan-ramalan, ramalan dukun, ramalan bintang. Ya. Maka aku akan datangkan untukmu sebelum bumi itu pula maghfiratan, ampunan. Sebelum bumi dosa ketemu, sebelum ampunan, hilang sudah. Ya. Makanya pernah ada seorang hamba membawa dosa yang banyak sekali, catatan dosa. Ya. Tis'atan wa tis'ina sijillah, ada 99 catatan dosanya. Satu catatannya sepanjang ya, sepanjang apa ini? Ufuk, ya. Panjang. Ini 99. Ditanya, kamu punya kebaikan apa enggak? Punya amal soleh apa enggak? Enggak punya. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kamu ada amal soleh, kamu tidak akan dizalimi hari ini. Maka didatangkanlah sebuah kartu, ya, sebuah kartu, ya kartu barcode ini kan catatan banyak, satu kartu saja Pak. Tulisannya la ilaha illallah. Ya, dia mengucapkan itu, mentauhidkan Allah dan tidak pernah syirik. Ya, mungkin dosanya banyak iya, tidak pernah syirik. Maka si hamba itu mengatakan, ya Allah, kartu dibanding ini semua buat apa? Udahlah, nyerah aja lah begitu ya. Karena satu ini Pak dibanding dengan sebelum nyerah saja, ya. Ditimbang 99 kalau satu kartu, ternyata satu kartu itu mengalahkan 99. Nah, jangan pernah kita meremehkan yang namanya at-tauhid, dan jangan juga meremehkan yang namanya asyirku, kesyirikan. Kesyirikan di mana-mana sekarang. Ya, SMS, ya, pesugihan, kalian sihir, ya. Bisnis macet, siap terlaris, ya SMS Pak. Ya, ruang apa? Tidak ruang. Padahal bahaya, ya. SMS isinya maksiat Pak. Kalau bukan, ya, gadai, pinjaman, ya, pinjol, ya, itu kan riba, ya.
atau selamat ya, penipuan. Isinya maksiat semua. Ya bahaya. Karena harus hati-hati ya. Buka HP ya, saya pengen nonton berita ya. Saya pengen nonton apa misalnya? Yang boleh-boleh, nonton olahraga. Yang keluar apa? Ramalan ya. Ramalan dukun ini para ulama yang kesyirikan di mana orang. Ya, hati-hati. Ya. TV ya kan? Setel ya, isinya kesyirikan, ya hantu-hantu dan sebagainya, masalah-masalah. Maka Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya kita ya meyakini bahwasanya rahmat Allah itu bisa mendahului murkanya, maka tauhidkan Allah, ya, Ar-Rahman. Yang kedua satu, rahmat Allah lah yang memasukkan seorang ke dalam surga. Makanya kita mengharapkan rahmatnya. Yang masukkan ke dalam surga itu bukan amal-amal, bukan amal ibadah kita yang buat, bukan. Yang memasukkan hamba ke dalam surga adalah rahmat Allah. Ya, rahmatnya Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya, la yadkhulu ahadan amaluhu aw la yudkhil ahadan amaluhu al-jannata. Tidak ada seorang pun yang amalannya memasukkan dirinya ke dalam surga. Jadi seorang bukan karena amalannya masuk surga. Maka para sahabat bertanya, "Wahai anta ya Rasulullah, apakah engkau juga?" Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya Nabi juga enggak kata beliau. Wahai, melainkan Allah membanjiri aku dengan rahmatnya. Jadi sama, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus senantiasa memintakan rahmat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-22 ya. Beristighosah dengan rahmat Allah. Beristighosah dengan rahmat Allah. Ya. Jadi ya, di antara yang disyariatkan istighosah itu adalah istighosah dengan rahmatnya. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ditimpa masalah yang sulit begitu ya, yang sedih, suatu perkara yang musibah begitu ya, maka beliau pun membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai Allah yang maha hidup, yang maha mengurus semua makhluknya, bi rahmatika, dengan rahmatmu aku beristighosah, aku minta tolong. Ya, maka inilah istighosah yang benar, yang syar'i, ya. Berdoa kepada sama Allah. Jangan beristighosah itu kepada makhluknya, ya, kepada selain Allah. Istighosah itu adalah langsung minta sama Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Selanjutnya yang berapa? 23. Ya. Hendaknya kita berdoa dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Hendaknya kita berdoa dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Rahman Ya Rahim, ya irhamni ya Allah, ya yang maha pengasih maha penyayang, sayangilah aku, ya minta dimasukkan ke surganya, ya Rahman Ya Rahim adkhilni jannatah, ya. Jadi dipanggil, ya Allahumma ya Rahman Ya Rahim, Allahumma inni as'alukal jannah, ya minta dengan nama Ar-Rahman tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-110. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahu wa rahman ayyama taj'u falahul asmaul husna." Katakanlah wahai Muhammad, panggillah nama Allah atau panggillah nama Ar-Rahman dengan nama mana saja yang kamu seru, maka Allah memiliki asmaul husna. Ya. Jadi panggil itu nama-nama termasuk nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Juga boleh kita memanggil dengan nama lain, misalnya ya Arhamur Rahimin, ya penyayang yang paling menyayangi, ya. Bah, ini juga diperbolehkan.
sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, surat Al-A'raf ayat 151. Di dalam surat Al-A'raf ayat 151, ya, doanya Nabi Musa, qala rabbighfirli wa li akhi, ya Allah ampunilah aku dan untuk saudaraku Nabi Harun, wa adkhilna fi rahmatik, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu, ke dalam surga-Mu, wa anta arhamur rahimin, dan Engkaulah yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Ya. Jadi boleh, ya, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma adkhilni jannatan, adkhilni fi rahmatika ya arhamar rahimin, gitu. Ya, boleh. Selanjutnya yang ke 24, dianjurkan menulis basmalah di awal tulisan kita, ya, seperti surat, buku dan lain-lain, ya. Dianjurkan menulis basmalah di awal tulisan kita seperti surat, buku dan lain-lain, ya, seperti suratnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para pembesar saat itu, ya, para raja-raja, ya. Sebutkan beliau pasti menulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulullah, ya. Jadi nulis Bismillah. Selanjutnya faedah yang terakhir, ya, kita bahas untuk pada pagi hari ini menjelang siang ini, ya, yaitu adalah waktu-waktu disyariatkannya membaca basmalah. Ya, ada waktu-waktu khusus kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Ya. Kapan saja waktu-waktu tersebut? Yang pertama, ketika membaca setiap awal surat. Setiap membaca awal surat, maka dianjurkan, disyaratkan untuk membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Surat apa saja, kecuali satu surat, ya. Enggak ada bismillahnya, surat apa? Surat At-Taubah. Surat berapa? Surat nomor 9. Ya, surat ke-9. Adapun ketika sholat, ya, ketika sholat maka bismillahnya tetap dibaca, tapi tidak dikeraskan. Ya. Jadi ketika sholat jahriyah, ya, jadi imam misalnya, maka bismillahnya itu tetap dibaca, tapi tidak dikeraskan setiap awal surat. Ya. Kalau tengah-tengah surat ya nggak perlu. Ya. Jadi sesuai seperti Al-Quran saja. Al-Quran kan bismillahirrahmanirrahim setiap kapan? Setiap awal surat, ya. Bagaimana kalau kita mulainya pas tengah-tengah, Ustaz? Ya cukup, ya, ketika ngaji, auzubillahi minasyaitonir rajim, langsung saja. Kan nggak ada bismillahirrahmanirrahim di situ, ya kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim itu di setiap awal surat, seperti di mushaf itu. Adapun ketika sholat, kata Anas bin Malik di dalam hadis Sahih riwayat Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna sholata bi alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, ya, radhiyallahu anhuma, dulu mereka semua kan imam, Pak, khalifah, imam, ya. Dulu mereka semua membuka salat mereka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi bacanya langsung, ya, tanpa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Ya. Di dalam hadis lain, ya, di dalam riwayat Muslim, kata Anas bin Malik, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman, fa kana yastaftihuna bi alhamdulillahirabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wa la fi akhiriha." Dulu kata Anas bin Malik, saya ini sholat di belakang Nabi, ya, puluhan tahun, 10 tahun lebih, gitu, ya kan. Saya juga sholat di belakangnya Abu Bakar, 3 tahun lebih. Saya sholat di belakangnya Umar, 10 tahun lagi. Di belakangnya Utsman, ya, semuanya mereka semua membuka bacaan mereka dengan langsung alhamdulillahirabbil alamin. Mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, baik di awal bacaan ataupun setelahnya. Artinya ketika awal bacaan sebelum Al-Fatihah itu, ya, tidak dibaca bismillahnya. Begitu pula selesai, ya, waladhdallin amin, surat baru itu pun nggak dibaca. Ya.
Artinya apa? Tidak dikeraskan bacaannya. Tetap dibaca bismillahnya tapi tidak dikeraskan. Apa dasarnya? Yaitu di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, kata Anas bin Malik, saya sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sholat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, falam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka semua tidak mengeraskan, ya, lam yajharu. Berarti baca tapi tidak dikeraskan. Ya. Ya biasa aja. Ya. Alhamdulillah gitu. Ya. Jadi itu yang pertama, baca bismillah adalah kapan Pak? Setiap awal surat. Yang kedua, ketika mau masuk ke dalam rumah, ya, ketika masuk dalam rumah, kata Nabi SAW, barang siapa yang masuk ke rumahnya baca bismillah, maka kata syaitan, kalian tidak mendapatkan tempat menginap malam ini. Ya, nggak bisa nginep Pak. Ya. Makanya yang rumahnya itu serem, angker, ya, mungkin setiap masuk itu nggak pernah baca bismillah. Ya. Maka pastikan ketika masuk dalam rumah baca bismillah, jangan selalu boy begitu. Semua, ya, anggota rumah diajari Pak. Bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya, kakeknya, mbahnya, semua diajari. Ya, masuk baca bismillah. Yang ketiga, ketika mau keluar rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kharaja rajulun min baitihi faqala," apabila seseorang dia mau keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Baca apa Pak? Bismillah, ya. Tapi ditambah Pak, ya. Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Jadi baca sebelum keluar pintu itu Pak, baca ini. Ya. Ketika seseorang mau keluar rumah, baca ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada penyuruh yang mengucapkan hudita wa kufita wa wukita. Engkau mendapatkan petunjuk, engkau mendapatkan kecukupan, engkau mendapatkan perlindungan. Fatatanaha lahu syayatin, maka para setan pun akan menyingkir Pak. Ya, menyingkir. Fayaqul lahu syaitan akhar, maka setan yang lain berkata kepada temannya, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya, bagaimana kamu menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, diberi kecukupan, diberi perlindungan? Ya, nggak bisa. Ya. Maka ini caranya Pak, biar kita itu dapat petunjuk, ya, dijauhkan dari yang halal, yang haram, ya, dijauhkan dari kemaksiatan. Ya, petunjuk hidayah taufik, hidayah irsyad, ya. Dia dapat perlindungan, dijaga dari penjahat, ya, dijaga dari penyakit, virus dan lain sebagainya. Ini penting. Sering kita nasihatkan dan juga diajarkan kepada anak-anaknya, ya, karena orang tua tidak mungkin menjaga anaknya 24 jam. Tidak mungkin ikuti terus anaknya kemana saja, ya kan? Atau pasang CCTV terus ikuti kayak drone begitu kemana-mana, nggak mungkin, ya. Maka bagaimana cara kita menjaga anak kita? Ajarkan sunnah, ajarkan ini salah satu, ya. Nah, kalau mau keluar baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Apalagi masih kecil-kecil, ya, itu setiap kita keluar rumah naik kendaraan, ajari itu terus Pak. Cuma penegak lupa mereka. Ya, bahkan yang ngingetin, Pak belum baca, oh iya. Ya. Bagaimana Ustaz kalau kelupaan? Saya selalu lupa terus Ustaz. Sudah di jalan baru ingat Ustaz. Baca saat itu juga Pak. Ya, baca saja ketika ingat. Ya, nggak apa-apa. Ya. Selanjutnya, yang keempat, ketika mau masuk ke dalam WC. Nah, ini juga hati-hati. Ya. Masuk ke dalam apa Pak? WC. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Majah, "Sitru ma bainal jinni wa awrati bani Adam idza dakhala al-kani ay yaqula bismillah." Yang menjadi penghalang antara pandangannya bangsa jin dan auratnya anak manusia ketika dia di WC adalah membaca bismillah. Ya. Karena kita biasanya di WC kan buang hajat, mandi itu kan kelihatan auratnya Pak.
Dilihat itu ternyata, oh ini nih, ya, bisa masuk lewat sini nih, gitu kan. Maka itu kita cegah, Pak. Ya, baca Bismillah. Jadi masuk awal tadi, Bismillah. Kalau mana untuk bika minal khubuthi wal khaba'is, langsung masukkan kaki apa, Pak? Kaki kiri. Ya. Selanjutnya, yang kelima, yaitu ketika mau makan dan minum. Ya, ketika mau makan dan minum. Tadi kata setan, ketika orang masuk rumah baca Bismillah, wah ada tempat nginap. Ketika mau makan baca Bismillah, wah ada makan malam. Ya, maka setan pun kita selamat. Ya, jadi keberkahan makanan itu tetap terjaga. Ya, dan semua ada pada makan itu adalah untuk keberkahan itu akan terjaga. Mulai dari baca Bismillah, makan tangan kanan, ya kan? Makan dari yang pinggir dulu, ya. Kemudian kalau ada yang jatuh dibersihkan, ya, makan. Sampai piringnya pun dibersihkan, dijilati semua, ya. Barang siapa yang makan maka jilati, kata Nabi. Kalau nggak bisa, suruh temannya jilat, kan? Iya. Itu biar apa? Kata para ulama kita, biar keberkahannya itu terjaga. Ya. Keberkahan itu apa? Kata Imam Nawawi, keberkahan itu adalah segala kebaikan yang dikandung makanan tersebut. Mulai dari takdiah, kita mendapatkan gizinya, Pak, jadi sehat, ya. Kemudian kita menjadi semangat dan ketaatan. Habis makan gak lemes, males, ya, mau ngaji males, ya kan? Dan juga as-salamatu minal, ada selamat dari keburukan makanan tersebut. Ya. Makan misalnya makan jeroan, makan melindu, langsung asam urat turun, ya, turun ke jempol, cenut-cenut, ya, atau darah tinggi, ya, kolesterol, ya. Jadi biar berkahnya, Pak. Jangan sampai kita, ya, nggak baca Bismillah, nggak ada dijaga, ya, makan sambal, kebagian ngurusnya saja, Pak. Enaknya dimakan letter, ya. Maka ini agar kata Imam Nawawi, as-salamatu minal al-adha, selamat dari keburukan makanan tersebut. Makanya ini keberkahan dicabut, Pak. Orang-orang sekarang akhirnya macam-macam akhirnya enggak, ya, karena tidak memperhatikan adab-adab ketika makan. Yang keenam, ketika mau berwudu. Ya. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, la salata liman la wudu'a lahu, enggak ada salat bagi yang tidak berwudu. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah ta'ala alaih, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika mau berwudu. Selanjutnya yang ketujuh, ya. Yang ketujuh adalah ketika hendak berhubungan suami istri. Nah, ini penting juga, ya. Ketika hendak berhubungan suami istri, maka jangan lupa membaca apa, Pak? Ya, Bismillah. Ya. Lengkapnya adalah Bismillah, al-majnun syaitan, wajad min syaitan merosakdana. Ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang baca ini, maka syaitan tidak akan bisa membahayakan. Kalau dia dapat anak, ya, anaknya juga nggak akan diganggu syaitan. Ya. Jadi anak yang normal, nggak anak yang, ya, indigo, begitu bisa bisa menyembuhkan orang, stres atau enggak, ya. Menjadi anak yang normal. Ya. Selanjutnya yang ke-8, ketika mau tidur. Ya. Ketika mau tidur. Ini juga penting, Pak. Tapi jangan malam sekarang, ya. Nanti malam, ya. Ketika mau tidur, yaitu membaca apa, Pak? Bismika Allahumma amut wa bismika ahya, ya, dengan menyebut namamu. Ya. Jadi bismika Allahumma itu juga basmalah juga sebenarnya, Pak. Ya, dengan menyebut namamu, ya. Selanjutnya yang ke-10. Yang ke-10 yaitu ketika mau menyembelih. Ketika mau menyembelih, yaitu membaca apa? Bismillah. Ya. Nabi SAW ketika menyembelih beliau baca Bismillah Allahu Akbar, gitu. Itu minimal, ya. Bismillah, ya. Lebih sunnah lagi dah Bismillah Allahu Akbar, untuk menyembelih. Selanjutnya yang ke-10, ketika
keluar masuk masjid, Pak. Ya. Ini penting Pak ya. Mulai sekarang bapak-bapak ingat masuk masjid, ya paling masjid Al-Jariyah ini harus baca apa Pak? Bismillah. Dari ini apa Ustaz? Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid, kalau beliau masuk masjid, beliau membaca Bismillah wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya. Ketika mau keluar beliau pun membaca Bismillah wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Bedanya kalau masuk minta rahmatik, ya, minta rahmatnya. Kalau keluar fadlik, ya, karunia-Nya, minta rezeki dan sebagainya. Jadi itu yang ke berapa? 10 ya. Selanjutnya ke 11, ketika mau memasukkan jenazah ke dalam kuburan. Ketika memasukkan apa? Jenazah ke dalam kuburan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di sahih riwayat Ibnu Hibban, "Idza wada'tum mautakum fil lahdi." Jika kalian mau memasukkan jenazah kalian ke dalam liang lahat, maka ucapkanlah Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Ya. Dalam ayat lain, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Boleh juga. Ya. Cuma itu saja sih yang ada dalilnya begitu Pak ya. Ada benar harus diazankan, iqamah, apalagi nggak usah. Ya. Yang ada dari ini Pak. Ketika masukkan Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, taruh, ya tutup apa? Udah beres. Ya. Mudahnya seperti itu Pak. Ya. Enggak pakai ceramah-ceramah enggak apa-apa. Ya. Kuburkan, doakan, ya sudah. Simpel. Ya. Enggak, ya. Itu adalah yang ke berapa tadi? Ke-11. Selanjutnya yang ke-12, ketika meruqyah. Nah, meruqyah. Ya. Meruqyah juga membaca basmalah. Yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Muhammadu ishtakaita," wahai Muhammad, kamu merasa sakit? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am, ya, saya sakit." Maka Jibril pun meruqyah, ya, yaitu membacakan Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dik, min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid, Allahu yashfi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi bacanya Pak, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu yashfi. Itu juga kita aja yang gampang. Ya. Atau di dalam buku-buku doa wirid juga ada, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu yashfi min kulli 'ainin hasid, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu yashfi. Ya. Selanjutnya yang ke-13, yaitu ketika zikir pagi dan petang. Ketika apa? Zikir pagi dan petang, yaitu membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Ya. Sebanyak berapa? 3 kali. Ya. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba pun mengucapkan kalimat ini di pagi hari ataupun di sore hari, ya, sebanyak 3 kali, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi, dengan menyebut nama Allah yang tidak ada yang bisa membahayakan bersama namanya, syai'un, apapun juga, fil ardi wala fis sama, di bumi maupun di langit. Kalau sudah baca ini enggak ada yang bisa membahayakan Pak. Ya. Wa was-sami'ul 'alim, dan dialah Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sebanyak 3 kali Pak. Fayadurru syai', kemudian ada yang bisa membahayakan, enggak mungkin, selamat Pak pada hari tersebut. Ya. Wa kana Aban, ya, dan dahulu Aban ini perawi hadis ini Pak, ya, perawinya Imam Tirmidzi. Dan dahulu Aban, ya, qad asabahu tarafun falijin, beliau terkena taraf falij. Taraf falij itu badannya sebelah itu kayak apa ini Pak ya, mati sebelah gitu ya. Kalau kita mungkin stroke begitu Pak ya.
Itu namanya toraf falij, torafu falij. Jadi separuh tubuhnya itu agak meleot begitu ya. Akramakumullah wa afakum. Fajar ar-rajul yanzuru ila, maka para muridnya itu ngeliatin. Ya. Ini syekhnya ini, gurunya ini kok katanya baca ini enggak akan berbahaya apa, tapi kok mukanya begitu ya, begitu ya. Berarti enggak ngamalin paling begitu. Ya. Atau ya kok mencurigakan begitu ya. Harusnya kan kalau dia mengamalkan hadis ini aman terus kan, sehatnya, badannya sehat terus gitu, enggak ada yang membahayakannya. Tapi kok begini nih gitu. Ya. Maka abang pun berkata, "Mana tuh? Apa yang jadian? Ada apa?" Ya. Amalin dan hadis yang kami hadis juga. Karena nggak percaya hadis ini, nggak yakin sama hadis ini. Hadis ini seperti yang saya sampaikan kepada kalian. Walakin lam aqulu yawma idzin. Tapi saya ini kenapa melakukan seperti ini? Itu karena ya, ketika itu pada hari tersebut, pada suatu hari saya lupa membaca dzikir ini. Ya, liyumniyallahu alaihi wa sallam, yang ya menyebabkan Allah pun ya ini memang takdir Allah yang ingin menjadikan saya seperti ini. Jadi tiap hari beliau baca ini Pak, sehat. Pas pada hari kena itu, pas memang beliau nggak baca ini. Gitu. Ya, nah ini penting. Setiap pagi dan petang baca dzikir ini berapa kali Pak? 3 kali. Ya. Selanjutnya yang ke-15, ketika naik kendaraan. Ya, ketika naik kendaraan, dahulu Ali bin Abi Thalib ketika beliau mau naik kendaraannya, ketika menjejakkan kakinya di mau naik ke pelana gitu kan, ya, naik dulu ini ya, tak baru naik dulu kan. Nah ketika kakinya ke ini sandaran ini, beliau baca Bismillah, 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 naik, Alhamdulillah. Ya, jadi baca Bismillah. Ya. Selanjutnya yang ke-16, yang ke-15 ya Pak ya. Ketika ditimpa musibah atau keburukan, ketika ditimpa musibah atau keburukan. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud pernah ya, dahulu ada atau seorang sahabat dibonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tunggangan beliau itu terjatuh begitu Pak. Ya. Tunggangannya hewannya terjatuh. Maka sahabat ini pun mengatakan, "Ta'isya syaitan, celaka syaitan." Ya. Celaka syaitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "La taqul ta'isya syaitan," jangan mau bilang begitu. Ya. Fa'idha kaidah mutadzalika, kalau kamu mengucapkan seperti itu, ta'ala, maka syaitan itu ditambah besar. Ya, sampai sebesar rumah. Wa yaqulu bi quwwati, dengan kekuatan saya, karena syaitan tambah kuat. Ya. Walakin tapi yang betul ucapkanlah Bismillah. Kalau kamu mengucapkannya, syaitan akan kecil, hatta itu misal sampai sebesar lalat. Ya. Loh, apa? Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kita itu kalau zikir itu jangan zikir-zikir yang bid'ah. Ya, anak-anak sendiri zikirnya jangan. Ya. Nanti syaitannya tambah besar. Makanya banyak orang yang zikirnya bid'ah itu bukannya tambah iman, malah apa? Tambah kerasukan syaitan Pak. Ya. Oh, sampai dari apa? Kerasukan jin Pak. Hanya ketika zikir, pastikan zikir kita itu adalah sesuai dengan sunnah. Ya. Selanjutnya yang ke-16, ketika mulai tawaf, ketika umroh ya atau haji ya, ketika mau tawaf ya, baik tawaf yang rukun umroh atau rukun haji atau tawaf sunnah ya, pengen muter-muter aja begitu ya, sunnah ya, maka ketika memulai itu membaca Bismillah ya, bisa dengan langsung sambil mencium Hajar Aswad kalau memang bisa ya, atau pakai tangan ini gitu ya, atau pakai kayu misalnya
atau cukup dengan apa yang ini? Bismillah. Ya. Jadi cukup pada putaran yang pertama, ya, mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Ya, Bismillah Allahu Akbar. Selanjutnya atau mungkin itu yang terakhir, ya, insyaallah kita cukupkan ya materinya, dan insyaallah kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, silakan apabila ada pertanyaan dari materi yang sudah kita sampaikan, kami kembalikan kepada moderator untuk sesi tanya jawabnya. Mohon bicara. Silakan. Ya, kepada para jemaah sekalian, baik ikhwan atau akhwat yang hendak bertanya kepada Ustaz, mohon menulis di kertas, kemudian disampaikan ke depan, nanti ada panitia yang mengaturnya. Untuk yang bertanya, sudah ada yang bertanya, masuk Ustaz. Silakan. Pertanyaan yang pertama, tadi Ustaz menyampaikan bahwa nama-nama Allah tidak boleh dipakai sembarangan. Ini kebetulan sebentar lagi kami punya anak kembar laki-laki, insyaallah. Bolehkah kami namakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kemudian yang kedua, saya selalu keburu-buru kalau mau ke kamar mandi, sehingga lupa berdoa saat di luar, kemudian ingatnya baru di dalam. Ini gimana Ustaz? Yang pertama, ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, jangan menamai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Tapi tadi sudah kaidahnya apa? Ditambah Abd, ya, menjadi Abdurrahman dan Abdur Rahim, gitu ya. Jadi jangan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu nama Allah. Jadi ditambahi Abdurrahman dan Abdur Rahim. Selanjutnya pertanyaan kedua, lupa, ya, lupa ke kamar mandi baca Bismillah, langsung slumber begitu ya. Maka kalau bisa jangan suka mengempet, ya, karena terburu-buru kebelet, jangan, ya. Dan kalau kebelet tetap biasakan baca Bismillah dulu tetap, ya. Waduh, Bismillah langsung set begitu, nggak apa-apa, masih jauh juga nggak apa-apa, ya. Jadi dibiasakan. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur Ustaz, ya, sudah masuk, ya. Kalau masih bisa keluar lagi dulu Pak, keluar masuk Bismillah, nah itu, ya. Bismillah dulu tetap, ya. Kalau sudah misalnya terlanjur Ustaz, sudah duduk di WC, ya sudah, dalam hati saja Pak, gitu. Ya, dalam hati saja. Mau gimana lagi Pak? Diputus repot juga kan, ya. Karena sudah terlanjur, ya sudah, di dalam hati saja, ya. Tapi ingat, ya, tetap harus dibiasakan. Jangan sampai kebiasaan terus saja akhirnya nggak pernah baca Bismillah sejak masuk kamar nanti. Ya, kalau perlu dipasang palang begitu ya, Bismillah dulu, ya, meskipun kebelet misalnya. Jadi aduh suka dulu Bismillah gitu ya. Tetap harus diusahakan, ya. Allah bicara. Ada pertanyaan lagi, silakan. Silakan. Biasanya kalau orang terpeleset atau kena musibah yang kecil-kecilan, kadang-kadang orang itu lupa untuk membaca, tapi bacanya itu innalillahi, bagaimana? Iya. Bagaimana orang terpeleset kena musibah baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa, karena salah satu bacaan yang dianjurkan ketika ditimpa musibah adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, maka nggak apa-apa selama memang itu masih ada anjuran tuntunannya, tidak apa-apa. Itu ya, Allah bicara. Ada pertanyaan lainnya? Silakan. Silakan. Mengenai nama tadi kan? Iya. Kan nggak pakai al gitu maksudnya, langsung Aziz atau Rahman atau Rahim atau Amin gitu maksudnya. Iya.
Jadi nggak pakai ar gitu ya. Maka kalau langsung itu secara bahasa Arab Pak ya, itu apa namanya, tidak apa ya, tidak lengkap gitu ya, atau tidak nggak jelas gitu. Jadi apa maksudnya Rahman gitu kan? Maka sekalian saja dijelaskan Pak Abdurrahman itu lebih, nama yang paling dicintai Allah itu adalah Abdurrahman, Habul Asma'illallah. Jadi nggak apa dikasih nama Abdurrahman, biar apa? Biar dia itu menjadi hamba Allah yang sholih, yang mendapat rahmatnya, yang juga sayang sama ayahnya, ibunya, sayang sama kakaknya, adiknya, begitu Pak. Ya, jadi kurang pas lah beda orang itu dengan Rahman Rahim gitu. Allah Ta'ala. Ada pertanyaan lagi? Yang lain silakan. Silakan. Apakah membaca bismillah sebelum masuk kamar mandi bisa mewakili ketika kita di dalam mandi itu berwudu? Iya. Apakah ketika kita bismillah, ya, ketika kita mau berwudu, apakah bisa mewakilinya? Jawabnya tergantung niatnya Pak. Kalau kita niatnya saya mau wudu nih, ya, karena saya secara fikih saya meyakini bahwasanya nggak boleh membaca menyebut nama Allah di dalam WC misalnya, maka saya bacanya di luar. Bismillah sekalian masuk plus untuk wudu, maka boleh saja. Ya, boleh. Ya. Meskipun memang terdapat khilaf di antara para ulama, apakah boleh menyebut nama Allah di dalam WC, ini terdapat khilaf. Para ulama sepakat kalau kita buang hajat, buang air kecil, buang air besar, itu nggak boleh, ya, menyebut nama Allah nggak boleh, sepakat, ya. Adapun kalau selain itu misalnya untuk wudu, ya, maka ini terdapat khilaf di antara para ulama. Nah, kalau kita meyakini nggak boleh, maka bacaan itu ketika mau masuk bismillah, ya. Jadi ataupun misalnya mau disendirikan juga bisa Pak. Ya, misalnya bismillahirrahmanirrahim baca bismillah lagi untuk yang wudu juga boleh. Kira ya, wallahu ta'ala. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Apakah kalau kita ini berzikir ini ada waktunya atau Berzikir ada waktunya. Ya. Berzikir itu ada zikir yang sifatnya adalah mutlak dan ada zikir yang sifatnya muqayyad. Kalau zikir yang sifatnya mutlak itu boleh dibaca kapan dan di mana saja. Kita tasbih subhanallah subhanallah lagi di jalan, lagi di pasar, lagi masak, lagi apa itu boleh. Ya, zikir-zikir yang mutlak, ya, istighfar, tasbih, tahmid itu boleh silakan. Sebanyak-banyaknya. Enggak ada pengikatnya. Beda sama yang muqayyad yang terikat. Ya. Maka yang terikat ini harus sesuai dalilnya. Ada dosisnya, ada caranya, begitu. Misalnya zikir bangun tidur, jadi bacanya kita bangun tidur. Zikir setelah sholat, zikir pagi dan petang, zikir mau. Tadi misalnya semua tadi ya. Bismillah ketika mau apa tadi masuk kamar mandi, masuk rumah itu ada tempat-tempatnya. Itu namanya zikir yang muqayyad. Gitu. Ya, Allah Ta'ala. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Apa? Oh iya silakan. Ketika sholat tanya di masjid itu apakah ada termasuk larangan atau sholat yang terbit dan waktu-waktu terlarang. Ya. Apakah boleh salat tahiyatul masjid di waktu-waktu terlarang? Maka ini juga diperselisihkan oleh para fuqaha kita, para ulama kita berbeda pendapat. Ada yang berpegang teguh dengan larangan, keumuman larangan. Pokoknya terlarang, sholat apa saja nggak boleh. Gitu. Ya, ada 3 waktu Nabi SAW melarang kami untuk sholat, menguburkan jenazah kami di 3 waktu tersebut. Ya, setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, ketika matahari tepat, ya, dan ketika matahari tenggelam sampai hilang. Ya. Nah, ada di antara ulama yang larangan, nggak boleh, pokoknya apapun nggak boleh. Gitu. Ya. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwasanya larangan itu bukanlah mutlak, ya.
Tapi ada sholat-sholat yang dikecualikan, boleh di waktu-waktu yang terlarang, ya. Yaitu sholat-sholat kata para ulama yaitu adalah zawatul asbab, sholat-sholat yang ada sebabnya. Apa di antara dalil jumhur? Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari masuk setelah sholat asar, masuk ke rumahnya Ummu Salamah, langsung sholat 2 rakaat. Setelah asar boleh sholat nggak? Nggak boleh kan? Ini Nabi Sallallahu masuk rumah langsung sholat. Padahal jelas-jelas sudah mengalami sholat asar. Maka Ummu Salamah pun bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami sholat di waktu ini? Kenapa kok kamu melakukannya begitu? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, sesungguhnya tadi setelah sholat duhur banyak utusan-utusan datang ini, ya, mau belajar Islam, beliau pun, ya, nggak sempet ba'diyah duhur. Ngajar kan, aku diajari semua sampai asar, ya. Maka 2 rakaat itu ganti yang itu tadi ba'diyah duhur tadi belum sempat gitu. Ya. Berarti ada sholat yang dibolehkan ketika waktu terlarang, ya. Dan itu adalah sholat sunnah, ya kan? Qadha lagi. Sholat ba'diyah duhur kan sunnah. Kalau ditinggalkan nggak apa-apa kan? Tapi justru dikerjakan di waktu terlarang, ya. Dan qadha lagi. Makanya kalau yang sunnah, apalagi qadha, ya, bukan adaan, ya, bukan yang pada waktunya, itu saja boleh di waktu terlarang. Apalagi sholat yang memang itu waktunya. Misalnya antum masuk masjid, ya, di waktu matahari terbenam, boleh nggak? Boleh, ya, karena memang itu waktunya, ya. Paham ya? Ya, sekarang jangan ragu ya, saya sudah tahu ilmunya. Jadi para ulama ini namanya qiyas aulawi, qiyas yang lebih aula, ya. Kalau sholat sunnah yang qadha saja boleh di waktu terlarang, apalagi sholat tahiyatul masjid. Bahkan sholat tahiyatul masjid beberapa ulama mengatakan wajib akan hukumnya, ya. Apabila kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sampai sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Jadi boleh, ya, sholat-sholat yang memiliki sebab boleh dilakukan meskipun di waktu terlarang, ya. Wallahu ta'ala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan kepada kita sekalian ini yang bermanfaat, amalan soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua orang yang mendapatkan rahmatnya masuk ke dalam surganya tanpa azab, tanpa hisab. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.